Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Froggy si katak yang sombong. Ada 4 tokoh dalam cerita ini, yakni yang pertama ada Froggy si katak. Halo semuanya, nama aku Froggy. Wewek wewek. Lalu yang kedua ada Kwek Kwek si bebek. Halo semuanya, namaku Kwek Kwek. Lalu yang ketiga ada Kurkur si kura-kura. Hai, aku Kurkur. Salam kenal semuanya. Dan yang terakhir ada Kuki si kupu-kupu. Halo semuanya, namaku Kuki. Baik, itu tadi perkenalan dari tokoh-tokoh dalam cerita Froggy si katak yang sombong. Mari kita menyaksikan ceritanya. Semilir angin di hutan floral menggoyangkan dedaunan yang ada di dalam hutan. Cuaca hari ini sangatlah sejuk sekali, ucap Froggy si katak. Musim semi telah tiba di hutan floral. Bunga-bunga mulai bermekaran. Sungguh suasana yang sangat nyaman untuk memulai hari, termasuk Froggy si katak. Udara hari ini sangatlah bersih. Ini pasti karena kemarin habis hujan lebat. Coba saja kalau hari ini hujan lagi, cuaca pasti lebih baik lagi, ucap Froggy si katak. Hujan memang yang paling asyik. Aku suka sekali hujan. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan langit mulai mendung. Kenapa langit tiba-tiba gelap? Apakah mau turun hujan lagi? Ucap Froggy dengan penuh tanya. Lalu tidak lama kemudian, air mulai turun dari langit dan membasahi seluruh hutan. Hujan beneran! Wah, doaku tergabul. Wah, aku senang sekali. Hore, 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 hujan turun. Hore, hore. Tak jauh dari tempat Froggy berdiri, ada Kwek Kwek si bebek yang sedang berteduh di bawah pohon. Lalu Froggy pun menghampiri Kwek Kwek sambil berkata, ada Kwek Kwek si bebek. Kenapa kamu hanya diam saja di bawah pohon? Ayo, sini main denganku. Keluarlah dan nikmati air hujan ini sambil berenang. Froggy, kau tahu sendiri bukan kalau aku tidak bisa bermain dengan air. Jika bulu-buluku basah, maka akan rontok, ucap Kwek Kwek sambil menghindari hujan. Makanya Kwek Kwek seperti aku dong, yang bisa bermain hujan-hujanan dan juga menikmati air. Biar kutunjukkan padamu ya, ucap Froggy mengejek Kwek Kwek sambil berenang dan menciprati air kepada Kwek Kwek. Wah, sayang sekali ya Kwek Kwek, kau tidak bisa bermain hujan dan juga tidak dapat berenang. Padahal berenang itu sangatlah seru loh. Tapi sepertinya bulu-bulumu itu terlalu lemah untuk diajak berenang. Nanti pasti rontok. Rontok. Kau kan tidak perlu mengejekku hanya karena aku tidak bisa berenang, ucap Kwek Kwek dengan nada kesal. Sungguh kasihan bebek yang malang. Ucap Froggy sambil terus berenang. Froggy, kamu pasti akan dapat balasannya karena sombong dan suka mengejek. Dasar ya kamu Froggy, awas saja. Lihat saja nanti ya, ucap Kwek Kwek dengan kesal. Froggy asyik menyelam masuk ke dalam sungai. Dia tidak mendengarkan kata-kata Kwek Kwek kepadanya. Kurkur, kau mau kemana? Tanya Froggy penasaran. Aku mau ke tempat yang lebih teduh karena hujannya sangatlah lebat, Froggy. Ayo Kurkur, kita bermain saja. Saat hujan adalah waktu yang sangat asyik loh untuk bermain. Bagaimana kalau kita bermain lomba lari saja? Siapa yang sampai di pohon itu, dia yang menang, ucap Froggy sambil menunjuk pohon di seberang sungai. Tidak Froggy,
Arus sungai itu sangatlah deras. Aku takut hanyut terbawa. Lemah kamu Kurkur. Kayak aku dong, jago berenang melawan arus. Tidak seperti kamu. Aku pergi dulu ya, Kurkur yang lambat. Ucap Froggy lagi dan lagi mengejek hewan. Terserah kamu sajalah, Froggy. Froggy pun berjalan-jalan sambil menikmati hujan yang turun. Hingga ia melihat Cookie si kupu-kupu yang sedang berteduh di atas pohon. Cookie, kau juga menghindari hujan rupanya. Sama seperti kuek-kuek si bebek itu. Aku sungguh kasihan kepadamu, Cookie. Tidak bisa nikmati hidup. Apa maksudmu, Froggy? Siapa bilang aku tidak bisa menikmati hidupku? Ya karena kamu hanya bisa keluar saat terang saja. Kalau hujan turun begini, kamu tidak bisa keluar, bukan seperti aku. Hanya karena tidak bisa bermain saat hujan, kamu menganggap aku tidak menikmati hidup? Iya, benar sekali. Kamu tidak bisa menikmati hidup, kamu tidak bisa berenang, dan juga tidak bisa bermain air hujan. Ucap Froggy dengan nada yang... Apakah kamu bisa terbang sepertiku, Froggy? Tentu tidak bisa, Cookie, karena aku tidak punya sayap. Nah, sama. Setiap hewan itu memiliki keistimewaannya sendiri. Aku mungkin tidak bisa hidup di air dan di darat sepertimu, Froggy. Tapi aku bisa terbang. Dan juga aku bisa hidup di darat dan di udara. Oh iya, Froggy. Aku tadi sempat melihatmu dengan kuek-kuek si bebek. Apakah kamu berkata seperti itu juga kepadanya, Froggy? Nah, dengarkan baik-baik ya, Froggy. Semua hewan itu memiliki kelebihan dan juga keistimewaannya masing-masing. Kita tidak boleh bertingkah seolah-olah kitalah yang terbaik, Froggy. Dan juga kita tidak boleh bersikap sombong. Ingat itu ya, Froggy. Iya, Cookie. Aku sekarang sadar bahwa setiap hewan itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Seperti yang kau bilang tadi, Cookie. Nah, sekarang kamu paham kan? Tidak seharusnya kamu bersikap sombong dan mengejek hewan lain. Iya, Cookie. Aku harusnya tidak sombong dan mengejek hewan lain. Karena siapa tahu kan ya, mereka lebih hebat dariku. Lain kali, jangan seperti itu lagi ya, Froggy. Ucap Cookie, kupu-kupu menasehati Froggy. Begitulah Froggy si katak, kini menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan lagi mengejek hewan lainnya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah si Froggy katak yang sombong adalah Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki dan janganlah suka merendahkan makhluk lainnya. Gitu ya, Froggy. Ingat, tidak boleh mengejek hewan lain. Oke, siap. Terima kasih, dadah.